saya Faros sebagai konselor. Hai, saya Jessica Rahmianti sebagai penulis naskah. Saya Arya, saya sebagai sutradara. Hai, perkenalkan nama saya Nabila Prilila Purnamasari, saya sebagai konseling. Dari mana aja kamu? Jam segini baru pulang. Dari rumah teman. Karena langsung pulang, malah keluaran nggak jelas. Masuk kamar kamu sekarang. Ya. Kayaknya aku harus ketemu guru BK deh, supaya bisa membantu menyelesaikan masalahku. Karena kalau aku pendam sendiri, yang ada perasaanku ada yang menjanggal gitu. Ya, aku harus ketemu guru BK. Permisi Pak, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan duduk. Baik Pak. Oke, baik. Silakan perkenalkan diri dulu. Baik Pak, perkenalkan nama saya Nabila Prilila, saya dari kelas IPA 1. Oh, Nabila. Ada perlu apa ke ruang BK? Jadi Pak, gini masalah saya tuh Pak, karena orang tua saya kan suka marah Pak, saya pulang terlambat terus, sedangkan saya itu pulang sekolah kan Pak, biasanya jam 3. Tapi Pak, kadang tuh guru kelas saya sering kasih saya tugas, sedangkan tugas saya itu besok dikumpul. Nah itu kerja kelompok Pak tugasnya. Jadi saya pulang sekolah tuh langsung saya kerjakan Pak. Nah, saya tuh sering pulang tuh seperti setengah 6 kayak gitu Pak. Nah, makanya orang tua saya tuh sering marah-marah saya pulang terlambat. Yang itu kan mereka ngomel-ngomel ke saya tanpa mendengarkan saya. Kayak kenapa saya pulang terlambat gini, mereka tak mau mendengarkan penjelasan saya gitu nah Pak. Oh, baik Nabila. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Faros Nabawi. Biasanya di sekolah saya dipanggil Pak Faros. Setelah mengetahui masalah kamu, saya akan membantu semaksimal mungkin yang saya bisa. Nabila, setelah mendengar permasalahan kamu, saya akan mencoba teknik kursi kosong. Jadi teknik ini membantu kamu untuk mengungkapkan isi hati kamu yang belum bisa kamu sampaikan kepada orang yang ingin kamu ajak bicara. Apakah kamu bersedia untuk tetap melanjutkan konseling ini? Baik Pak, kalau memang kayak gitu caranya, saya bersedia Pak. Baik Nabila, sekarang coba bayangkan ada seseorang yang ingin kamu ajak bicara. Duduk di kursi kosong ini. Sudah? Sudah Pak. Siapa orang yang ingin kamu ajak bicara? Ayah saya Pak. Oke, baik, sekarang tutup mata kamu dan bayangkan wajah ayah kamu, badan ayah kamu, postur ayah kamu, sedetail-detailnya. Sudah? Sudah Pak. Baik, silakan buka mata kamu dan lihat ayah kamu di depan ini dan beritahu apa yang ingin kamu sampaikan. Ayah, aku ingin memberitahu ayah kenapa aku sering pulang terlambat. Karena aku pulang terlambat itu karena aku kerja kelompok ayah. Guruku sering kasih aku tugas kelompok, makanya aku sering terlambat. Pulang sekolah tuh aku langsung pergi kerja tugas di rumah temanku, karena tugasnya itu besok dikumpulkan. Makanya aku pergi kerja tugas dulu baru pulang. Tapi ayah tidak mau mendengarkan penjelasanku itu, kenapa aku pulang terlambat. Ayah malah marah-marah aku, nasihati aku tanpa harus mendengar penjelasanku dulu kenapa aku pulang terlambat. Begitu ayah. Oke,
Oke, baik, sekarang silakan berpindah ke sini Nabila. Sekarang tutup mata kamu dan bayangkan kamu menjadi ayah kamu. Bayangkan ketika ayah kamu memarahi kamu. Ingat posturnya, ingat gayanya memarahimu, ingat matanya mengarah kepadamu. Sudah? Sudah, Pak. Sekarang buka mata kamu dan bayangkan di depan ini diri kamu sendiri. Sudah? Sudah, Pak. Nah, sekarang tunjukkan bagaimana ayahmu memarahimu ketika terlambat pulang ke rumah. Dari mana kamu? Kenapa jam segini baru pulang? Biasanya kan jam 3. Kok jam segini baru pulang? Kamu ini ya kerjanya keluyuran terus. Tidak pernah diam-diam di rumah. Tidak pernah pulang sekolah langsung ke rumah. Oke, baik, sudah. Sudah, Pak. Kembali ke tempat ini. Oke, sudah. Baik, sekarang tutup mata kamu. Bayangkan kembali setelah ayahmu mengatakan itu, apa yang ingin kamu ucapkan langsung kepada ayahmu. Ucapkan hal yang memang harusnya bisa kamu ucapkan. Baik, sudah? Sudah, Pak. Sekarang buka mata kamu dan bayangkan di depan sini ayah kamu yang akan mendengarkan ucapan kamu. Sudah? Ingat wajahnya, ingat badannya, ingat semua dan lain-lain. Sudah? Sudah, Pak. Baik, sekarang bisa kamu sampaikan apa yang ingin kamu sampaikan ke ayah kamu. Ayah, aku tuh kerja tugas, bukan keluyuran aja. Aku juga ingin kejar nilai aku biar bagus, makanya aku selalu ikut kerja tugas. Saya itu kerja kelompok yang dikasih oleh guruku. Seandainya bukan karena kerja kelompok, tugas sekolah, aku juga bakal langsung pulang, ayah. Biasanya kan aku juga langsung pulang, tak keluyuran kemana aja. Aku juga ingin jadi orang pintar, ayah. Oke, baik, sekarang silakan pindah ke sini Nabila. Oke, sekarang bayangkan kamu menjadi ayah kamu dan kamu menjawab apa yang kamu katakan. Kamu merasakan kekhawatiran kamu sebagai seorang ayah. Bayangkan kamu nih seorang ayah yang mengkhawatirkan seorang anak perempuannya. Sudah? Sudah, Pak. Baik, sekarang ucapkan apa sih alasan kamu kenapa memarahi anak ketika pulang terlambat? Mak, ayah marahi kamu tuh karena ayah khawatir. Ayah tak mau terjadi apa-apa kepada kamu, seperti almarhum kakak kamu. Makanya ayah itu selalu marahi kamu, nasihati kamu. Itu demi kebaikan kamu juga, nak. Bukan karena apapun yang lain itu. Sudah? Sudah, Pak. Baik, saya akan kembali ke sini. Kamu sudah mendengar apa yang diucapkan ayah kamu? Sudah, Pak. Sekarang bayangkan kembali apa yang ingin kamu sampaikan setelah mendengar jawaban dari ayahmu itu. Sudah? Sudah, Pak. Baik, sekarang silakan sampaikan kepada ayah kamu apa yang ingin kamu katakan. Maaf, ayah. Kalau aku tahu ternyata ayah sering khawatir karena terjadi di masa lalu tentang almarhum kakak, aku minta maaf, ayah. Karena aku juga nggak tahu apa alasan ayah, karena ayah taunya cuma marah-marah aku aja tanpa harus memberitahu kenapa ayah marah-marah aku. Sekarang aku ngerti ayah kenapa ayah marah-marah aku selalu pulang terlambat. Maaf sekali lagi, ayah. Oke, baik. Selanjutnya pindah ke sini lagi Nabila. Sekarang kamu menjadi ayah kamu. Setelah mendengar permintaan maaf dari anakmu itu, apa yang akan kamu sampaikan kepada anakmu? Sudah kamu bayangkan? Sudah, Pak. Sudah jelas? Baik, silakan sampaikan sebagai seorang ayah Nabila. Ayah juga minta maaf, nak, kalau ayah memarahi kamu tanpa memberitahu alasan ayah. Tapi kedepannya jika kamu ingin kemana saja atau ingin mengerjakan tugas, pulanglah dulu, nak. Kasih tahu ayah biar ayah tidak khawatir. Karena ayah tidak mau kejadian itu terulang lagi kepadamu, nak.
Baik, kembali lagi ke sini. Oke, baik, setelah mendengar jawaban dari ayah kamu, ada yang ingin kamu sampaikan lagi kepada ayah? Ada Pak? Ya, baik. Sudah bayangkan ayah kamu? Sudah Pak. Ya, selanjutnya silahkan sampaikan apa yang ingin kamu sampaikan. Iya ya, maaf kalau aku kemarinnya itu tidak memberitahu dulu. Dan untuk depannya aku bakal kasih tahu ayah terus kalau aku mau kemanapun itu, agar ayah tidak khawatir lagi kepadaku. Setelah mendengar jawaban dari kamu, apakah ayahmu akan menyampaikan sesuatu? Tidak Pak, paling orang tua ayah saya pasti memeluk saya, karena biasanya kalau saya buat salah dia selalu memeluk saya Pak. Oke, baik. Saya benar-benar menghargai keberanian kamu untuk mengekspresikan perasaan tadi. Ini bukan hal yang mudah dan kamu sudah melakukannya dengan baik. Apakah ada hal baru yang kamu sadari tentang diri kamu atau situasi kamu setelah proses yang tadi? Ada Pak? Bisa kamu ceritakan? Saya kurangnya juga berkomunikasi dengan ayah saya ketika saya ingin kemanapun saya tidak memberitahunya Pak. Ada lagi yang ingin kamu sampaikan kepada saya? Tidak Pak, itu saja Pak. Jika setelah ini oh ya, dari apa yang kamu ungkapkan, sepertinya ada bagian dari dirimu yang mulai mendapatkan ruang untuk didengar, dan itu penting. Kita tidak harus menyelesaikan semuanya hari ini, tapi ini adalah proses. Langkahmu hari ini tuh sudah sangat baik. Kamu sudah berani membuka diri kamu, dan kamu bisa mengungkapkan apa yang ada dalam diri kamu, dan kamu juga berhasil membayangkan apa yang ingin ayah kamu sampaikan. Sebelum kita tutup, apakah ada hal yang ingin kamu sampaikan atau rasakan setelah proses ini? Perasaan saya setelah proses ini agak sedikit lega Pak, dan saya akan terus memberitahu ayah saya jika saya ingin kemanapun dan tidak ingin membuat dia khawatir lagi Pak. Jika setelah sesi konseling ini kamu ingin melanjutkan konselingnya atau membahas hal lain, jangan ragu ya untuk menghubungi saya untuk sesi berikutnya. Ya Pak. Oke, baik, kita cukupkan sesi konseling kita pada hari ini, dan terima kasih karena kamu sudah mau menceritakan dan mempercayai Bapak terkait untuk mendengarkan cerita kamu. Baik Pak, sama-sama. Saya juga terima kasih kembali kepada Bapak telah membantu saya menyelesaikan masalah saya Pak, dan membuat saya agak sedikit lega Pak. Baik Nabila. Saya permisi dulu ya Pak. Terima kasih Bapak. Ya, hati-hati di jalan. Ya Bapak.